Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai anime Mushoku Tensei lanjutan dari episode 17, yaitu episode 18. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian menerima notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada episode sebelumnya, yaitu episode 17, kita akhirnya diperlihatkan mengenai pertemuan Rudeus dengan ayahnya sendiri yang bernama Paul. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan di antara mereka, tetapi pada akhirnya mereka bersedia untuk berbaikan kembali dan saling minta maaf karena mereka adalah sosok seorang anak dan ayah. Akhirnya di sini, Rudeus pun memilih jalan sendiri untuk pergi menyelamatkan ibunya yang bernama Zenith dan pembantunya yang bernama Lilia. Rudeus pun akhirnya berpisah dengan ayah dan adiknya. Di sini ada sedikit perbedaan mengenai cerita pada manga Mushoku Tensei dengan anime Mushoku Tensei. Pada anime Mushoku Tensei ada beberapa potongan manga yang tidak ditampilkan pada anime. Pada episode selanjutnya, diperlihatkan Roxy atau guru dari Rudeus sedang melakukan taruhan minum bersama orang-orang dari benua iblis. Di sini diperlihatkan Roxy memenangkan pertarungan tersebut. Roxy pun diperlihatkan sangat mabuk karena dia bertarung meminum alkohol dengan beberapa orang. Singkat cerita, Roxy dipertemukan dengan Raja Iblis yang sebelumnya bertemu dengan Rudeus. Ternyata Raja Iblis tersebut kalah dalam pertarungan meminum alkohol. Dia pun akhirnya tidak mempunyai uang untuk membayar kekalahannya tersebut. Kemudian sosok orang yang memenangkan pertarungan tersebut meminta kepada Raja Iblis apabila tidak bisa membayar agar menggunakan tubuhnya untuk membayar taruhan tersebut. Roxy pun membantu Raja Iblis tersebut dan kemudian Raja Iblis tersebut memberikan rasa terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Raja Iblis itu pun berkata, "Kalian benar-benar menyelamatkanku. Aku benar-benar minta maaf." Kemudian Roxy menjawab, "Tidak perlu dipikirkan." Dan Raja Iblis kembali berkata, "Aku tidak mengira bahwa akan ada orang baik seperti bocah Rudeus itu yang menyelamatkan diriku dari kelaparan. Dunia ini masih memiliki harapan." Roxy pun terkejut mendengar kata Rudeus. Raja Iblis itu kembali berkata, "Kamu tahu bocah itu? Tampaknya aku belum memperkenalkan diriku sendiri," jawab Roxy. "Aku lahir di kota Byogoya, aku Roxy dari suku Migut, dan aku adalah guru dari Rudeus, atau setidaknya pernah menjadi gurunya." Mereka pun akhirnya berbincang mengenai Rudeus. Kemudian Roxy meminta tolong dan berkata, "Kalau begitu, tolong beritahu aku keberadaan dari keluarga Rudeus." Akhirnya Raja Iblis tersebut menggunakan matanya untuk melihat keluarga dari Rudeus. Raja Iblis tersebut berkata, "Rudeus baru saja meninggalkan benua Milis dengan kapal. Tampaknya tujuan mereka adalah benua pusat. Ayah dan adik Rudeus tampaknya berada di Milision. Itu artinya mungkin Rudeus telah bertemu dengan Paul. Tapi masih ada 3 orang lagi." Kemudian setelah membicarakan 3 orang tersebut, Raja Iblis langsung kelelahan karena kekuatannya sudah tidak mampu lagi untuk melihat ibu dan pembantu dari Rudeus. Tetapi Raja Iblis tersebut memastikan bahwa ibu, pembantu, dan adik dari Rudeus itu masih hidup. Kemudian Raja Iblis tersebut meminta maaf dan memeluk Roxy. Ketika memeluk Roxy, mata iblis tersebut tersambung dengan mata dari Rudeus, dan Rudeus melihat sepintas masa depan dari pembantu dan ibunya tersebut. Akhirnya Rudeus sampai pada The Royal Castle. Dari mata penglihatan Rudeus, tampaknya seseorang dari keluarga Rudeus dibawa ke kerajaan Shinron. Rudeus pun berpikir bahwa Roxy ada di kerajaan tersebut karena Roxy sedang mengajar sihir anak dari raja tersebut. Akhirnya kita dapat melihat pembantu Rudeus, yaitu Lisa dan Aisha. Mereka sepertinya sedang menjadi budak atau pelayan di kerajaan tersebut. Mereka diperlihatkan tidak nyaman karena diganggu oleh anak raja. Saat Rudeus berada di benua pusat, Hitogami muncul di salah satu mimpi Rudeus. Hitogami pun bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Kemudian
Hitogami memberitahu informasi yang menurutnya menarik. Tampaknya Aisha dan Lilia ditangkap oleh kerajaan Shione. Tidak hanya mimpi bertemu dengan Hitogami, Rudius pun juga dapat menerima gambar-gambar dari kejauhan melalui mata iblisnya. Rudius berpikir bahwa Kishirika memberikan mata ini untuk alasan tertentu, yaitu dapat melihat jarak yang berada di luar jangkauan. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kerajaan tersebut. Ketika Rudius baru sampai dan sedang beristirahat, ada seseorang dari kerajaan tersebut yang mengantarkan pesan kepada Rudius. Dan seseorang tersebut berkata, "Permisi, saya datang sebagai utusan istana kerajaan." Rudius pun menjawab, "Apa mungkin ini mengenai Roxy? Silakan masuk." Kemudian Rudius terkejut karena tidak ada orang di depan pintu, dan ternyata sosok seseorang yang mengirim pesan tersebut adalah anak kecil. "Saya berada di bawah sini." Rudius pun menganalisa sosok seseorang pengantar pesan tersebut. Rudius berpikir bahwa dia sangat kecil. Kurasa mungkin ia seorang dwarf. Dan akhirnya Rudius mempersilahkan masuk sosok pengirim pesan tersebut. Sosok pengirim pesan tersebut berkata, "Mohon perhatiannya. Saya datang membawa balasan dari pewaris ketujuh dari pewaris tahta Shironen. Apakah Anda mengizinkanku untuk membacanya?" Kemudian Rudius berkata, Tidak, itu tidak apa-apa. Saya bisa membacanya sendiri." Kemudian Rudius berpikir dia membaca semua itu tanpa berhenti. Utusan kerajaan memang benar-benar sesuatu hal yang hebat. Ternyata surat yang dikirim Rudius ke Roxy dibalas oleh pihak kerajaan. Rudius pun terkejut ketika membuka kotak yang dikirim oleh kerajaan. Ternyata kotak tersebut adalah kotak yang berisikan celana dalam Roxy. Di kotak tersebut terdapat juga selembar kertas yang berisi Rudius sama. "Apabila Anda membaca ini, ketahuilah bahwa ini Lilia. Ketika kita menerima pesanmu mengenai Roxy sama, kita tahu bahwa kamu baik-baik saja. Dan aku mengetahui semua itu. Aku harus menulis pesan ini. Kamu tidak boleh menerima undangan Pax dengan alasan apapun. Roxy sama tidak berada di kerajaan ini. Dan apabila kamu datang, dia akan menggunakanmu untuk memancing agar Roxy kembali." Kemudian pengirim pesan tersebut membuka helmnya dan berkata, "Apakah Anda telah selesai membaca?" Dilanjutkan kembali perkataan dari isi surat. "Ketika Aisha dan aku berteleport ke Shirone, dia menangkap kami. Rudius sama, aku tahu bahwa tidak seharusnya seseorang pelayan menanyakan ini. Tapi berkat prajurit yang baik hati, aku dapat mengirim putriku padamu. Tolong lupakan aku. Bawa Aisha dan pergilah dari tempat ini." Ternyata sosok pengirim surat tersebut adalah adik dari Rudius sendiri, yaitu Aisha. Singkat cerita, Aisha tidak mengetahui sosok orang yang dikirimin surat tersebut adalah kakaknya sendiri. Aisha berkata, dia ingin menyelamatkan ibunya sendiri karena di keluarganya tidak ada orang yang baik selain ibunya. Aisha menangis di depan Rudius dan dia berkata bahwa ibunya ingin menyelamatkannya sendiri, tapi dia tidak ingin ibunya terluka dan disiksa di kerajaan tersebut. Aisha pun kembali memohon untuk menyelamatkan ibunya sendiri karena tidak ada keluarga yang peduli dengannya. Rudius pun hanya terdiam mendengar dari kata Aisha tersebut dan kemudian berencana untuk menyelamatkan Lilia. Di dalam kerajaan diperlihatkan bahwa Lilia menjadi seseorang pelayan. Diperlihatkan bahwa Lilia juga sedang berbicara dengan sosok pengirim surat yang sebenarnya. Ternyata Lilia tidak memberitahu Aisha hal yang terjadi sebenarnya. Lilia hanya ingin menyelamatkan Aisha dan mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi hal tersebut diketahui oleh Aisha dan Aisha pun mengatakan kepada sosok penerima surat yaitu Rudius untuk membantunya menyelamatkan ibunya itu sendiri. Akhirnya, Rudius dan kelompoknya tersebut sampai di depan kerajaan tersebut. Rudius bertanya kepada Aisha cara masuk di kerajaan tersebut agar tidak diketahui oleh penjaga di kerajaan tersebut. Rudius pun mengikuti perkataan dari Aisha dan membuat rencana. Tetapi Rudius hanya masuk di kerajaan tersebut dengan Eris dan Aisha saja. Sedangkan Ruiger berada di luar kerajaan untuk menunggu mereka. Akhirnya Rudius pergi dengan memanjat dinding dan masuk melalui sebuah jendela.
Mereka pun akhirnya masuk dan sampai di sebuah ruangan. Kemudian, ketika Rudius berlari, dia malah bertemu dengan anggota penjaga dari kerajaan tersebut. Mereka pun diperlihatkan sedang bertarung. Dan kemudian, anggota dari kerajaan tersebut bertanya, "Siapa kalian?" Ketika anggota kerajaan tersebut melihat sihir Rudius tanpa merapal, anggota penjaga dari kerajaan tersebut pun terkejut dan menyadari bahwa dia adalah Rudius. Pertarungan pun terjadi antara anggota penjaga kerajaan dengan Rudius, Eris, dan Aisyah. Selanjutnya, Eris berteriak menyuruh Rudius untuk merunduk, dan dari belakang, Eris mengeluarkan pedangnya dan menebas penjaga dari kerajaan tersebut hingga terlempar keluar. Kekuatan Eris tersebut membuat anggota kerajaan kewalahan untuk menghadapi mereka. Ketika penjaga kerajaan tersebut sedang lengah, Eris pun menyuruh Rudius untuk segera pergi dari tempat tersebut. Penjaga kerajaan tersebut mulai memanggil bantuan untuk menghalang mereka untuk kabur dari kerajaan tersebut. Ketika mereka sedang berlari, Aisyah memberitahu ruangan tempat keberadaan orang tuanya, yaitu Lilia. Rudius pun mengintip dari pintu, dan benar saja, Lilia berada di tempat tersebut dengan pangeran yang sangat cabul. Rudius pun diperlihatkan marah dan menggunakan sihir untuk menghajar pangeran tersebut hingga terlempar keluar dan membuat atap kerajaan tersebut rusak. Ketika pangeran tersebut pingsan akibat sihir dari Rudius, akhirnya Rudius dapat melarikan diri bersama Lilia, Aisyah, dan Eris. Meskipun ada beberapa hambatan dari beberapa anggota penjaga dari kerajaan, Rudius menyuruh Lilia dan Aisyah untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian, Eris dan Rudius bersiap untuk menghadapi anggota penjaga dari kerajaan tersebut. Ketika mereka bertarung, kekuatan sihir Rudius sungguh hebat, dan Eris pun mengayunkan pedang untuk melawan penjaga dari kerajaan tersebut. Pertarungan mereka sangat sengit. Anggota dari penjaga kerajaan tersebut tidak dapat menggunakan sihir, tetapi mereka hanya dapat menggunakan pedang saja. Kemudian, Rudius dikejutkan dengan salah satu anggota penjaga kerajaan tersebut. Ternyata dia juga dapat menggunakan sihir batu untuk melawan Rudius. Singkat cerita, Rudius berhasil menangkis sihir batu dari anggota penjaga kerajaan tersebut. Dan di sana akhirnya Pangeran Cabul datang dan kemudian meremehkan Rudius. Pertarungan mereka pun berlangsung cukup lama. Kemudian, di sini akhirnya ada seseorang pangeran selain dari Pangeran Cabul tersebut. Pangeran tersebut akhirnya datang dan dia bertanya kepada Rudius siapa yang membuat boneka dari tanah liat tersebut. Dan akhirnya pangeran tersebut mengetahui bahwa Rudius yang telah membuat boneka tersebut. Bukannya datang untuk bertarung, tetapi pangeran tersebut merupakan pangeran yang menyukai boneka yang dibuat oleh Rudius. Dan pangeran tersebut mengatakan bahwa Rudius merupakan seorang dewa. Kemudian pangeran tersebut menyuruh Rudius untuk menjadi tuannya. Kemudian Pangeran Cabul atau adik dari pangeran tersebut terkejut melihat kakaknya yang menganggap Rudius sebagai majikannya. Kemudian Pangeran Cabul tersebut berkata, "Kakak, mereka adalah penyusup. Aku secara personal menghukum tindakan mencurigakan mereka." Kemudian kakaknya tersebut atau pangeran lain berkata, "Apa yang kamu katakan, Pax? Bocah ini membuat boneka-boneka cantik ini. Bagaimana mereka bisa mencurigakan?" "Pax kecil, segera tarik mundur prajuritmu dan jangan membuatnya menjadi musuh negara ini." Pangeran Cabul itu pun ternyata takut dengan kakaknya sendiri. Dia berlari sambil menangis. Akhirnya, penjaga kerajaan tersebut meminta maaf kepada Rudius dan mereka pergi dari tempat tersebut. Akhirnya, Rudius dapat keluar dari kerajaan tersebut bersama Eris, Lilia, dan Aisyah. Singkat cerita, mereka akhirnya mengobrol dan di sini Lilia meminta maaf kepada Rudius karena seorang pelayan tidak seharusnya diselamatkan oleh majikannya sampai mengorbankan dirinya sendiri. Rudius akhirnya mengatakan kepada Aisyah bahwa dia adalah kakaknya sendiri. Aisyah pun berpikir bahwa Rudius tidak mementingkan dirinya sendiri karena masih ada salah satu adik yang bernama Not. Tetapi Rudius meyakinkan kepada Aisyah bahwa memang betul bahwa dirinya sendiri atau Rudius ingin menyelamatkan adiknya dan menjadi seseorang kakak yang baik buat Aisyah. Akhirnya
Rudius pun mengirim Lilia dan Aisyah untuk pergi menemui Paul atau ayah dari Rudius itu sendiri. Lilia berterima kasih kepada Rudius, tetapi Aisyah di sini pertamanya tidak ingin pergi meninggalkan Rudius. Berkat keyakinan dari Rudius, Aisyah pun akhirnya pergi untuk bertemu dengan ayahnya yang bernama Paul. Akhirnya, Rudius kembali melanjutkan perjalanannya bersama Eris dan Ruijerd. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan anime di TV mengenai serial Mushoku Tensei episode 18. Apabila kalian memiliki pertanyaan atau kesan lain dari anime ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel Anime di TV bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.